Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sahabat Kang Asep Hidayat semua dimanapun berada. Apa kabarnya sahabat semuanya? Ya, semoga saja sahabat semua selalu sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik, perjumpaan kali ini kembali Kang Asep akan melanjutkan kisah yang sebelumnya, yaitu Mbak Ina bagian 4, karya Kang Asep Hidayat sendiri ya. Langsung saja kita ke bagian ceritanya. Namun seperti biasa, yuk kita membaca. Bismillahirrohmanirrohim. Inilah selengkapnya. Iya Mbah, terima kasih banyak ya Mbah. Juga untuk semua warga yang sudah membantu saya selama ini. Saya tidak tahu bagaimana harus membalas kebaikan warga semuanya terhadap saya, ucap Kang Sarimin lagi. Dan kali ini Kang Sarimin menangis. Sudahlah Mas, itu semua sudah kewajiban kita untuk saling menolong. Hanya ada yang hendak saya tanyakan sama sampean. Tapi saya mohon maaf sebelumnya kalau saya lancang, ujar Mbah Harjo. Mendengar ucapan Mbah Harjo, Kang Sarimin perlahan mengangkat wajahnya dan menatap Mbah Harjo dengan sayu. Lalu ia berkata, "Iya Mbah, mau tanya apa?" "Begini Mas, saya itu anggap saja mewakili warga lainnya. Yang hendak saya tanyakan itu tentang keluarga Mas Sarimin dan Mbak Ina. Jujur, kami semua merasa heran hingga hari ini, hari ke-7, kok tidak terlihat ada yang datang. Apa sampean tidak mengabari keluarga? Dan kalau memang tidak dikabari, itu kenapa ya Mas?" Demikian pertanyaan Mbah Harjo kepada Kang Sarimin. Mendapat pertanyaan demikian dari Mbah Harjo, seketika raut wajah Kang Sarimin berubah. Ia tidak langsung menjawab, bahkan kembali ia tertunduk dan menangis pelan. Kang Sarimin terlihat begitu sedih. Mbah Harjo dan Lek Toha berusaha menenangkan Kang Sarimin. Bahkan Mbah Harjo meminta maaf. "Ya sudah, kalau memang itu terasa berat untuk diceritakan, tak usah Mas sampaikan. Saya mohon maaf ya," ucap Mbah Harjo. "Bukan begitu Mbah. Mbah tidak salah. Yang salah itu mengapa nasib saya kok buruk sekali," ucap Kang Sarimin pilu. Sesekali ia menyeka air matanya yang semakin deras mengalir di pipinya. Sejenak Kang Sarimin menghela nafas berat, seakan ingin melepaskan beban berat di dadanya. Lalu ia mulai bercerita. Siang itu sang mentari menyinarkan cahayanya begitu terik, sehingga membuat para pekerja kebun karet kelelahan. Namun bagaimana lagi, rasa panas dan lelah itu harus mereka abaikan demi menghidupi diri dan keluarga di rumah. Siang itu para pekerja tengah memuat kepingan getah karet hasil dari kebun juragan di mana mereka bekerja ke bak mobil pick-up untuk dijual ke pabrik.
Pak, istirahat saja dulu. Panas nih cuacanya. Kita lanjutkan lagi nanti setelah makan dan sholat zuhur. Teriak sang supir yang saat itu tengah berteduh di bawah sebatang pohon karet yang rimbun. Seketika para pekerja merasa sangat senang dan mengucapkan banyak terima kasih. Siap bos, makasih banyak bos, jawab pekerja. Lalu mereka mengambil posisi masing-masing untuk istirahat. Baru saja beberapa saat mereka beristirahat, tiba-tiba saja ada seseorang datang ke tempat itu dengan menggunakan sepeda motor dan langsung berbicara kasar. Duduk-duduk saja kalian kerjanya. Pemalas kalian semua. Cepat selesaikan. Demikian ucapnya dengan sikap congkak. Pak, tadi aku yang suruh istirahat karena mereka sudah capek. Biarlah mereka istirahat sebentar ya Pak, jawab Sarimin seraya mendekati seseorang yang baru datang. Ya, dialah Pak Parno atau bapak kandung Sarimin yang dikenal sebagai toke atau juragan di desa itu. Pak Suparno memang tergolong sebagai orang kaya di kampung itu yang memiliki banyak kebun karet luas, peternakan sapi, beberapa toko sembako dan banyak lagi aset lainnya. Tanpa berani membantah, Sarimin mengajak para pekerja untuk melanjutkan bekerja. Lalu Pak Suparno pergi meninggalkan mereka dengan raut wajah terlihat masam. Sembari bekerja, Sarimin berkata kepada para pekerjanya, "Maafkan bapak aku ya, selalu kasar sama kalian." Ujarnya merasa bersalah. "Nggak apa-apa bos, bagaimana lagi, memang begini nasib kuli," jawab Mas Saliman sembari tersenyum kecut. Singkat cerita, setelah selesai muat lempengan karet, kemudian Sarimin menghidupkan mobil pikapnya dan berangkat menuju pabrik yang tak jauh dari desa itu. Sarimin adalah pekerja sekaligus anak dari sang juragan atau anak kandung Pak Suparno. Walau anak seorang juragan, Sarimin tidaklah seorang yang manja. Ia selalu bekerja keras, membantu orang tuanya bekerja dan mengawasi semua yang menjadi aset orang tuanya. Selain itu juga, Pak Suparno tidak pernah memberikan uang begitu saja kepada anak-anaknya. Suparno mengharuskan semua anaknya bekerja keras jika ingin uang. Setelah mengantarkan karet ke pabrik, seperti biasa, Sarimin singgah di sebuah warung kopi di pinggiran jalan. Di warung itu, Sarimin membersihkan diri sekaligus membersihkan mobil di kedai itu. Karena di dekat warung atau kedai itu memang ada sungai kecil yang bisa ia pergunakan untuk mencuci mobilnya agar tidak bau busuk karet. "Habis ngantar karet ke pabrik ya Kang?" Di tengah membersihkan mobil pickup, tiba-tiba saja Sarimin dikejutkan oleh sapaan seseorang. Kamu dek, bikin kaget saja," ucap Sarimin setelah tahu siapa yang menyapanya. Ternyata seorang gadis berparas manis yang menghampirinya saat itu. "Makanya jangan suka melamun, nanti kesambat penunggu sungai ini baru tahu," jawab gadis itu menggoda. "Iya, aku ngelamunin kamu dek,"
Balas Sarimin menggoda gadis itu pula. "Ah, Kakang, paling pintar kalau menggoda," sambung sang gadis itu tersipu malu. "Aku tidak menggoda kamu, Dek. Aku serius. Aku cinta sama kamu, Dek. Bahkan aku akan menikahimu kelak," ucap Sarimin lagi dengan raut wajah serius. Mendengar ucapan Sarimin, sesaat sang gadis hanya terdiam. Ia merasa tak percaya saat itu ada seorang pria menyatakan cinta, bahkan ingin menikahinya. Itu tidak mungkin bisa terjadi, Kang. Kamu kan tahu siapalah aku ini. Hanya seorang perempuan yang tidak memiliki kedua orang tua lagi dan hidup menumpang sama orang lain. Pekerjaan saja, aku hanya pelayan warung pinggir jalan, ucap gadis itu terlihat sedih. Melihat sang gadis bersedih, Sarimin menghentikan kegiatannya. Lalu ia mendekati gadis itu. "Dek Ina, jangan berbicara seperti itu. Cinta itu tidak memandang latar belakang orang yang dicintainya. Aku serius dan rencanaku nanti malam aku akan berbicara kepada orang tuaku untuk melamarmu, Dek." Demikian Sarimin berkata dengan pasti bahwa ia benar-benar mencintai Ina. Singkat cerita, setelah selesai membersihkan mobil, Sarimin salin pakaian bersih dan minum kopi di warung di mana Ina bekerja sebagai pelayan. Lalu Sarimin pulang ke rumahnya. Selepas waktu maghrib, Sarimin menemui ayahnya di ruang keluarga untuk menyerahkan uang hasil penjualan karet tadi siang. Terlihat ayahnya tengah menonton TV. "Pak, ini uang penjualan tadi," ucap Sarimin ke ayahnya. Ayah Sarimin atau Pak Suparno menoleh dan menerimanya tanpa berbicara sepatah kata pun. Lalu kembali ia mengarahkan pandangannya ke arah TV. "Pak, aku mau ngomong sama Bapak," Sarimin berkata lagi jika ada yang ingin ia bicarakan. Mau ngomong apa, Min? Tumben kamu mau bicara sama Bapak," jawab Pak Suparno acuh. "Iya, Pak, aku mau minta tolong sama Bapak untuk melamarkan Ina," ucap Sarimin menjelaskan keinginannya. Mendengar niat Sarimin, seketika Pak Suparno berpaling dan berkata, "Apa? Kamu mau menikahi si Ina, pelayan warung kopi itu? Gila kamu ya. Macam tidak ada perempuan lain saja di kampung ini. Bikin malu saja. Juragan punya mantu, kok perempuan seperti itu?" Demikian Suparno berkata dengan keras yang sungguh membuat Sarimin terkejut, bahkan rasa tidak percaya jika ayahnya begitu merendahkan perempuan yang ia cintai. "Astagfirullah, Pak. Bapak tidak boleh menghina dia, Pak. Ina perempuan baik-baik, walau dia pelayan warung kopi. Aku mencintainya, Pak," jawab Sarimin sengit, merasa kecewa dengan sikap dan ucapan ayahnya yang begitu merendahkan Ina. "Bapak tidak peduli apapun yang kamu katakan. Yang jelas, Bapak tidak setuju kamu menikahi dia. Titik," ucap Suparno tak kalah sengit. "Baiklah, Pak. Kalau Bapak tidak menyetujui,
aku menikahi dia. Tapi asal Bapak tahu saja, tanpa restu Bapak dan Ibu, aku akan tetap menikahinya. Demikian ujar Sarimin dengan tegas, yang tentu saja hal itu membuat ayahnya semakin berang. Lalu ia berkata, "Oke, jika itu maumu, tapi detik ini juga kamu tinggalkan rumah ini. Terserah kamu mau pergi kemana," ucap Suparno sembari berdiri dan mengusir Sarimin. Perlahan Sarimin berdiri dari duduknya, lalu ia masuk ke dalam kamarnya dan tak lama kemudian Sarimin keluar menemui ayah dan ibunya di ruang keluarga. "Pak, Mak, aku pergi," ucap Sarimin kepada kedua orang tuanya. Lalu ia pergi meninggalkan rumah orang tuanya itu. Melihat Sarimin pergi meninggalkan rumah, Suparno hanya diam bahkan tak menjawab pamit dari Sarimin. Beda hal dengan Samijem, ibunya Sarimin. Ia menangis dan mengejar Sarimin yang melangkah keluar. "Min, jangan pergi nak," panggil Samijem seraya menarik tangan kanan Sarimin. "Tidak Mak, aku harus pergi sesuai keinginan Bapak. Biarlah aku menentukan nasib hidupku sendiri. Maafkan Sarimin ya Mak," ucap Sarimin sembari memeluk ibunya. "Tapi kamu mau kemana nak?" tanya Samijem dengan air mata berderai di pipi tuanya. "Mak, aku ini laki-laki. Tak usah Mama risaukan aku Mak. Aku akan menikahi Ina dan pergi dari kampung ini, walau tak tahu kemana," ucap Sarimin seraya melepaskan pelukannya. "Mama merestui kalian nak, walau Mama tidak bisa berbuat apa-apa. Pergilah nak, semoga kalian bahagia ya," ucap Samijem sembari melepaskan kalung emas dari lehernya dan sebuah cincin dari jari tangannya, lalu menyerahkan kepada Sarimin. "Bawalah ini nak untuk modal hidupmu dan cincin ini untuk mas kawinmu ya." Demikian ucap Samijem. Melihat itu Sarimin kembali memeluk ibunya sembari menangis dan berkata, "Ndak usah Mbak, nanti Bapak marah sama Mama. Biarlah kami berjuang sendiri Mak," ucap Sarimin di sela tangisnya. "Jangan pikirkan itu nak, terimalah ini jika kamu sayang sama Mama. Semoga bermanfaat buatmu nak," ucap Samijem memaksa agar putranya menerima pemberiannya. Bersambung. Bagaimana kisah selanjutnya? Ikuti terus kisahnya di bagian 5. Dan jangan lupa dukung terus channel Kang Asep ya. Kang Asep aturkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.